Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang pelaku ekonomi dan peran dari pelaku kegiatan ekonomi. Baik, kita akan mulai. Pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 4 pelaku. Yang pertama, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Nah, lalu sebenarnya apa sajakah peran dari para pelaku kegiatan ekonomi tadi? Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Apa saja peran dari rumah tangga konsumen? Yang pertama, rumah tangga konsumen berperan untuk menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, skill atau kemampuan, dan lain-lain. Yang kedua, rumah tangga konsumen berperan pula dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa. Dan yang ketiga, rumah tangga konsumen berperan dalam membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, rumah tangga produsen. Adapun peran dari rumah tangga produsen yang pertama adalah menggunakan faktor-faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumen. Selain itu, yang kedua, rumah tangga produsen berperan pula dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, sama dengan rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen punya peran dalam membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga produsen mempunyai peran sebagai agen pembangunan. Ya, selanjutnya adalah pemerintah. Apa sajakah peran dari pemerintah dalam perekonomian? Ya, kita semua tahu bahwa dalam perekonomian membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan dalam dunia usaha khususnya. Maka pemerintah di sini berperan sebagai pengatur perekonomian. Lalu yang kedua, pemerintah pula berperan sebagai produsen dan konsumen. Dan yang ketiga, pemerintah berperan sebagai pendorong kestabilan iklim investasi nasional. Ya, dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian yang pertama yaitu berperan sebagai eksportir dan importir barang atau jasa. Kita semua tahu bahwa kegiatan ekspor, kegiatan impor merupakan sebuah kegiatan perekonomian yang sudah biasa dilakukan oleh sebuah negara termasuk negara kita Indonesia. Maka inilah masyarakat luar negeri berperan dalam perekonomian. Yang kedua, sebagai eksportir dan importir faktor-faktor produksi. Tidak hanya ekspor atau impor barang atau jasa, tapi juga ekspor dan impor faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga adalah sebagai pendukung perekonomian negara. Nah, itulah peran para pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian, mulai dari rumah tangga konsumen, peran rumah tangga produsen, kemudian peran pemerintah, dan juga peran masyarakat luar negeri. Ya, setelah kita mengetahui tentang peran para pelaku kegiatan ekonomi, nah kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Tentang interaksi antar pelaku ekonomi ini terbagi menjadi beberapa model atau beberapa diagram. Oke, yang pertama ada diagram dua sektor. Bisa dikatakan pula model diagram sederhana. Di mana dalam model ini, dalam konsep perekonomian dua sektor ini terdapat dua pelaku utama, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, lalu sebenarnya bagaimana interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen? Baik, yang pertama kita bisa dilihat di sini ada rumah tangga konsumen. Kita semua tahu bahwa rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja maupun skill atau kemampuan. Penawaran faktor-faktor produksi tersebut
Kemudian bertemu dengan permintaan faktor-faktor produksi dari rumah tangga produsen. Nah, pertemuan antara penawaran faktor-faktor produksi dan permintaan faktor-faktor produksi dari rumah tangga produsen terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya yang kedua, setelah rumah tangga produsen mendapatkan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan, maka rumah tangga produsen memberikan balas jasa. Bisa berupa sewa, gaji atau upah, modal maupun laba kepada rumah tangga konsumen. Dan ini semua bernama pendapatan atau dinamakan pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah rumah tangga konsumen mendapatkan pendapatan atau penghasilan atas penjualan penawaran faktor-faktor produksi tadi, maka rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen juga berperan sebagai pengguna barang dan jasa, melakukan pembelanjaan kepada rumah tangga produsen sebagai penghasil barang atau jasa. Maka rumah tangga produsen mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Nah, permintaan serta penawaran barang dan jasa ini bertemu di pasar output atau pasar barang dan jasa. Jadi, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ternyata sama-sama saling memberikan keuntungan, sama-sama saling memberikan manfaat dari interaksi yang terjadi dalam perekonomian model dua sektor atau diagram dua sektor. Semoga dapat dipahami ya tentang konsep perekonomian dua sektor. Baik, sekarang masuk pada konsep perekonomian tiga sektor. Jika perekonomian dua sektor hanya ada dua pelaku utama, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, di perekonomian tiga sektor ada tiga pelaku utama, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah. Nah, lalu sebenarnya apa peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor ini? Kita bisa lihat di sini ada tanda panah yang menuju pemerintah. Ya, tanda panah dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen yang sama-sama menuju kotak pemerintah. Di sini ditulis pajak. Ya, jadi pemerintah mendapatkan penerimaan berupa pajak dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, baik itu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, maupun pajak pertambahan nilai. Ya, jadi sekali lagi peran pemerintah di sini yang pertama, pemerintah mendapatkan penerimaan berupa pajak dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, lalu kemudian kita lihat ya tanda panah berikutnya. Di sini ada uang, ada di sini juga ada uang ya. Ya, kita bisa lihat pajak berupa penerimaan pemerintah ini tentunya ini akan digunakan kembali oleh pemerintah. Salah satunya adalah untuk pembelian faktor produksi dan barang dan jasa. Jadi, uang yang diterima oleh pemerintah yaitu berupa pajak tadi ya, itu digunakan kembali untuk pembelian faktor produksi dan barang dan jasa ya, di pasar barang dan jasa dan di pasar
faktor produksi. Nah, kemudian faktor produksi dan barang dan jasa ini yang nantinya akan diberikan kembali berupa pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan apa? Pelayanannya yaitu fasilitas publik dan subsidi. Ya, pelayanan ini diberikan kepada masyarakat termasuk rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen turut merasakan pelayanan yang diberikan seperti jembatan, jalan raya, lalu ada subsidi seperti subsidi BBM dan lain-lain. Nah, jadi dalam interaksi pelaku ekonomi di 3 sektor ini antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah sama-sama memberikan manfaat, sama-sama memberikan keuntungan atau saling menguntungkan sebenarnya. Seperti itu. Itulah peran pemerintah dalam sektor ekonomi, perekonomian 3 sektor. Ya. Baik. Sekarang kita masuk dalam perekonomian 4 sektor. 4 sektor melibatkan masyarakat luar negeri. Jika 3 sektor RTK, RTP, lalu kemudian pemerintah, 4 sektor menambah satu pelaku ekonomi yaitu masyarakat luar negeri. Lalu bagaimana sebenarnya hubungan atau interaksi antar pelaku ekonomi dalam perekonomian 4 sektor? Ya, kita bisa lihat bagan atau diagram ini. Di sini terjadi satu kegiatan yaitu ekspor dan impor. Baik itu ekspor barang dan jasa maupun ekspor faktor produksi, ataupun sebaliknya impor barang dan jasa maupun impor faktor produksi. Jadi masyarakat luar negeri dan pelaku ekonomi dalam negeri sama-sama melakukan 2 kegiatan ini, ekspor dan impor. Jika masyarakat luar negeri ekspor barang dan jasa, ya, lalu kemudian itu merupakan impor bagi pelaku ekonomi dalam negeri, bagi kita, gitu. Begitu sebaliknya kita ekspor faktor produksi, di mana itu merupakan impor bagi masyarakat luar negeri. Ya, jadi memang 2 kegiatan ini terus berlanjut dilakukan oleh keduanya yang memang sama-sama saling menguntungkan bagi keduanya. Lalu kemudian yang kedua ada aliran devisa. Devisa ini merupakan aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Nah, di mana devisa ini nanti bisa menimbulkan di mana aset dan kewajiban ini bisa menimbulkan devisa, begitu ya. Nah, devisa ini bisa berupa surat-surat berharga, bisa berupa valuta asing. Surat berharga itu bisa berupa saham, obligasi, dan lain-lain. Yang memang ini menjadi salah satu pendapatan, salah satu penerimaan pula bagi pemerintah, termasuk bagi kita, ya, pemerintah Indonesia. Seperti itu. Ya, intinya dalam perekonomian 4 sektor kita sudah tidak tertutup lagi, artinya kita sudah terbuka dalam hal perdagangan internasional sehingga melibatkan masyarakat luar negeri dalam kegiatan perekonomian. Seperti itu, itulah konsep perekonomian 4 sektor. Ya, semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait peran para pelaku kegiatan ekonomi, ya, termasuk diagram-diagram ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video berikutnya.